Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel Celah Terang, channel yang selalu menyajikan hal-hal positif. Oh ya sobat, tema kali ini cukup menarik untuk bahan renungan. Berbicara tentang pisang, siapa yang tidak tahu buah ini? Namun di sini saya akan berbagi kisah tentang filosofi pohon pisang yang bagus buat bahan pembelajaran di kehidupan kita. Pohon pisang pun mempunyai banyak pelajaran yang dapat kita petik hikmahnya. Oke, next ke poin sobat. Pohon pisang tidak mau mati sebelum berbuah. Ia ingin kehadirannya di dunia ini bisa memberi manfaat sebelum ajal menjemputnya. Tidak sekedar itu, pohon pisang juga telah mempersiapkan generasi penerusnya sebelum ia ditebas dan mati, yaitu tunas yang berada di sampingnya. Tunas-tunas muda inilah yang akan meneruskan tugasnya memberi manfaat kebaikan pada siapapun yang memetik buahnya, mengambil daunnya, atau memanfaatkan batangnya. Itulah pisang. Manusia sebagai makhluk yang telah dikaruniai akal pikiran seharusnya dapat berbuat yang lebih daripada sekedar batang pisang. Pohon pisang mempunyai kekuatan diri untuk selalu hidup merumpun dan berumpun. Ia tidak pernah sebatang kara. Kenyataan ini diartikan sebagai keteguhan hidup dalam persatuan dan kekonsistenan dalam kebersamaan. Bersatu di dalam kebersamaan bukan berarti bersifat reaktif jika menghadap desakan kegawatan dan mengatasi suatu masalah, baik itu bersifat pribadi atau melibatkan orang lain, kelompok. Namun, kebersamaan sepanjang masa berkesinambungan dari generasi ke generasi. Sebelum ia ditebas, layu dan mati, pohon pisang pasti telah berbuah dan telah memproses kehidupan generasi yang selanjutnya. Tunas-tunas yang tumbuh bermunculan di sekitarnya. Hal ini terjadi jauh sebelum batang induk ditebas, layu dan mati. Keteguhan pohon pisang meski belum berbuah, ia akan tetap bersemi walau dipancung sekalipun. Kenyataan ini diartikan sebagai unsur kesinambungan regenerasi. Misi generasi ini disandang dengan kenyataan yang nyaris mutlak adanya. Tak ada surut ke masa lampau sebelum berubah dan mempersiapkan anak penerusnya. Kenyataannya pohon pisang akan terus bermanfaat bagi manusia, makhluk lainnya, dan bagi alam sekitar. Buahnya bisa dimakan, daunnya bisa dibuat payung saat kehujanan. Daunnya juga bisa dimanfaatkan sebagai bungkus makanan. Dan semua bagian dari pohon pisang bermanfaat bagi manusia maupun alam sekitar. Ulasan mendasar mengenai filosofi pohon pisang. 1. Pohon pisang bisa tumbuh dimanapun ia berada. Tahukah kalian sobat, bahwa pohon pisang itu dapat tumbuh dimanapun dia berada, termasuk di tempat yang gersang sekalipun. Pohon pisang akan terus tumbuh dan bermanfaat dimanapun dia berada. Begitu juga dengan kehidupan ini. Kita harus meniru pohon pisang yang dapat hidup dimanapun, bagaimanapun keadaannya, dan selalu berusaha untuk bermanfaat serta tidak mudah menyerah dengan keadaan. 2. Pohon pisang itu akan selalu bertahan agar tidak mati sebelum ia berbuah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari poin ini adalah bahwa dalam hidup ini kita harusnya berkarya, menghasilkan sesuatu yang dapat memberikan manfaat pada orang lain. Jadi kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menghasilkan sebuah karya itu, walau nanti bukan hanya kita yang menikmati hasil dari kerja keras tersebut. Seperti pohon pisang yang berjuang keras untuk tumbuh demi menghasilkan buah yang dapat dinikmati untuk makhluk yang lain. Makna dari kata jangan mati sebelum berbuah secara umum bisa diartikan jangan pernah meninggalkan suatu tempat sebelum meninggalkan kesan atau karya yang baik. Untuk hal itu, kita bisa memulainya dengan selalu berbuat baik dimanapun kita berada. 3. Pohon pisang itu tidak pendendam. Jika ingin mengambil buahnya, pohon pisang harus ditebas, minimal bagian tandanya. Meskipun pohon pisang disakiti, namun ia tidak menyuruh anaknya untuk balas dendam, misal buah beracun atau berbuah yang pahit. Tidak seperti itu, ia akan selalu berbuah manis walau tersakiti. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari hal ini? Sobat, sifat manusia yang sering mewariskan dendam kepada keturunannya. Seorang bapak yang pernah disakiti seseorang akan menceritakan kepada anaknya, padahal sang anak tidak ada urusan dengan orang yang menyakiti tersebut. Pohon pisang selalu berbuah manis, selalu mewariskan kebaikan, tidak keburukan. Semestinya begitu juga dengan manusia kepada keturunannya. 4. Seluruh bagian tubuh pisang itu bermanfaat, mulai dari akar, batang, daun, hingga buah pisang. Semua bermanfaat. Bahkan saat buah masih mentah pun, buahnya sudah dapat kita manfaatkan, seperti dibuat keripik, direbus, dan sebagainya.
Ini memberi pelajaran untuk kita bahwa dalam keadaan seperti apapun, kita harus bermanfaat untuk makhluk yang lain, minimal sesuai dengan kemampuan kita. Oleh sebab itu, kita selagi bisa, selagi mampu berbuat yang positif. Semua orang yang bertindak positif atau baik pasti akan membawa manfaat bagi orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.